Aku sudah 5 bulan tinggal di rumah ini, sejak menikah dengan Galang, anak dari Pak Herman. Rumah besar dengan taman luas di belakang, lengkap dengan kolam kecil dan deretan bunga mawar yang selalu terawat. Pak Herman adalah pria paruh baya yang masih terlihat gagah, dengan sorot mata tajam yang membuat siapapun segan. Setiap pagi, aku duduk di teras belakang sambil menikmati kopi. Pak Herman biasanya akan duduk di kursi kayu di sebelahku, membaca koran dengan wajah serius. Galang sering pergi kerja pagi-pagi sekali dan pulang malam, jadi waktu-waktu seperti ini hanya milik aku dan Pak Herman. Suatu pagi, aku sedang menyiram bunga di taman belakang. Aku membungkuk, merapikan kelopak bunga yang layu, saat tiba-tiba aku merasa tatapan intens dari belakang. Aku menoleh dan mendapati Pak Herman berdiri di ambang pintu kaca, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Bunga-bunga itu jadi lebih cantik karena kamu yang merawat, gumamnya pelan. Aku tersenyum meski jantungku berdebar aneh. Pak Herman, mau saya bikinkan kopi, tawarku. Dia berjalan mendekat, langkahnya mantap. Panggil Herman saja, Rani. Kita kan sudah seperti keluarga. Aku hanya tersenyum tipis, lalu masuk ke dapur untuk membuat kopi. Saat aku menoleh, dia sudah duduk di kursi teras, menatap ke arah kolam kecil di depannya. Setiap sore, Pak Herman selalu melakukan terapi fisik. Kakinya lumpuh sejak kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Aku sering memperhatikan saat terapis datang, membantu menggerakkan kakinya yang kaku. Tapi sore ini, terapis tidak datang. Rani, bisa bantu saya? Tanyanya lirih. Aku terkejut, tapi mengangguk. Aku duduk di hadapannya, menatap kakinya yang terbaring lemah. Pijat pelan saja, dari betis ke atas, ucapnya. Dengan tangan gemetar, aku mulai memijat perlahan. Ototnya terasa tegang di bawah jemariku. Dia memejamkan mata, napasnya terdengar berat. Kamu lembut sekali, gumamnya. Aku tersenyum kecil, meski wajahku mulai terasa panas. Aku mengangkat kepala dan mendapati matanya terbuka, menatapku dengan sorot yang berbeda. Pak Herman cukup? Tanyaku, suaraku bergetar. Belum, suaranya serak. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak menghentikan tanganku. Jemariku terus bergerak di sepanjang kakinya, sampai akhirnya tangannya terangkat, menyentuh pergelangan tanganku. Rani, bisiknya. Aku tertegun. Tatapan matanya seperti membiusku. Dia menarik tanganku perlahan ke dadanya. Aku bisa merasakan degup jantungnya yang kuat di balik kemejanya. Kamu tahu, dia menatapku dalam aku merasa hidup kembali saat kamu datang ke rumah ini. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tapi yang keluar hanya bisikan pelan. Pak Herman, saya... Panggil Herman, potongnya. Aku menunduk, tapi dia menyentuh daguku, mengangkat wajahku, hingga mata kami bertemu. Kenapa Galang membiarkan kamu sendirian seperti ini? Bisiknya. Kalau aku jadi dia, aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa kesepian. Aku terdiam. Bagian dalam diriku mulai berperang. Aku tahu ini tidak boleh terjadi, tapi kehangatan sentuhannya membuyarkan logikaku. Aku bangkit berdiri, mundur selangkah. Saya harus pergi, ujarku pelan. Tunggu. Dia memegang tanganku. Tidak kuat, tapi cukup untuk membuatku berhenti. Aku butuh kamu, Rani. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba melepaskan diri, tapi jemarinya perlahan melonggar dan membiarkanku pergi. Aku melangkah cepat ke dalam rumah, meninggalkan aroma tubuhnya yang maskulin bercampur dengan harum mawar di udara. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di ranjang, sementara Galang terlelap di sampingku. Aku menatap langit-langit, bayangan Pak Herman terus muncul di kepalaku. Keesokan harinya, aku berusaha menghindarinya. Tapi siang itu, saat aku menjemur pakaian di halaman belakang, dia muncul di belakangku. Kamu menghindar? Tanyanya. Aku menunduk, tak mampu menatap matanya. Jangan takut padaku, bisiknya.
Aku tertawa kecil. Saya bukan takut, Pak Herman. Saya hanya... Dia melangkah mendekat, hingga tubuhnya hampir menempel di punggungku. Kalau kamu merasa ini salah, bilang saja. Aku memejamkan mata. Napasnya terasa di leherku. Tolong, jangan buat saya bingung, lirihku. Dia memutar tubuhku perlahan hingga aku menghadapnya. Tangannya terangkat, menyentuh pipiku. Kamu yakin merasa bingung? Bisiknya. Aku menatapnya, dan dalam 1 detik, jarak di antara kami terasa terlalu tipis. Aku bisa mencium aroma tubuhnya, bisa merasakan panas tubuhnya yang begitu dekat. Aku tahu aku harus pergi, tapi kaki ini tidak bergerak. Aku menatapnya dalam-dalam. Matanya yang tajam menusuk ke dalam hatiku, membuatku sulit bernapas. Aku tahu aku harus menjauh, tapi tubuhku tetap terpaku di tempat. Perlahan, jari-jarinya menyusuri pipiku. Sentuhan itu lembut, tapi cukup untuk membuatku merinding. Aku menutup mata, mencoba menenangkan detak jantungku yang berdebar tidak karuan. Kamu mau aku berhenti? Bisiknya. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Di dalam kepalaku, suara logika terus berteriak, menyuruhku mundur. Tapi hatiku meronta, meminta sesuatu yang berbeda. Pak Herman mendekatkan wajahnya ke leherku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat menyapu kulitku. Kamu tahu, aku selalu mengamati kamu sejak pertama kali kamu masuk ke rumah ini, bisiknya pelan. Aku membuka mata, menatap wajahnya yang begitu dekat. Garis-garis tegas di wajahnya membuatnya terlihat dewasa dan berwibawa. Sorot matanya penuh rasa ingin tahu, tapi juga berbahaya. Pak Herman, kita nggak boleh begini, bisikku, hampir tanpa suara. Tapi kamu nggak menolak, jawabnya, dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Aku menggigit bibirku, merasa jantungku akan meledak kapan saja. Tiba-tiba, suara pintu pagar terdengar dari kejauhan. Aku tersentak dan langsung mundur selangkah. Galang, gumamku panik. Pak Herman hanya tersenyum tipis. Dia melangkah mundur dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Galang masuk ke halaman dengan wajah lelah. Dia melirikku sekilas, lalu menatap Pak Herman. Pak, Rani nggak bikin masalah kan? Tanyanya sambil tersenyum. Pak Herman tertawa pelan. Enggak, Rani justru yang bikin suasana rumah jadi hidup. Aku menahan napas, merasa pipiku memanas. Galang menghampiriku dan mencium keningku sekilas. Aku ke kamar dulu, capek banget hari ini. Aku hanya mengangguk, sementara Pak Herman masih menatapku dari kejauhan. Tatapan itu, tatapan yang membuatku merasa telanjang. Setelah Galang masuk ke dalam rumah, aku berbalik menatap Pak Herman. Pak Herman, kita nggak bisa kayak gini, ucapku pelan. Dia mendekat, hanya beberapa inci dari wajahku. Tangannya terangkat, menyentuh rambutku yang tergerai. Aku nggak minta kamu memilih, bisiknya. Aku cuma ingin kamu tahu, aku ada di sini. Aku mundur selangkah, mencoba mencari napas. Saya harus pergi. Aku berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu kamarku, dan bersandar di baliknya. Napasku masih tersengal, dadaku terasa sesak. Aku pikir semua akan kembali normal, tapi tidak. Malam itu, aku terbangun karena suara pintu kamar yang terbuka pelan. Aku membuka mata dan melihat sosok Pak Herman berdiri di ambang pintu. Bayangannya samar karena cahaya bulan. Pak Herman, bisikku. Dia tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dalam kegelapan. Aku duduk di ranjang, selimut masih menutupi tubuhku. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Lalu dia berjalan pelan ke arahku. Aku nggak bisa tidur, gumamnya. Aku menelan ludah. Pak Herman, ini nggak benar. Dia duduk di tepi ranjang, begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma tubuhnya. Tapi kamu juga nggak menolak aku sekarang. Aku terdiam.
Pak Herman mengulurkan tangan, menyentuh pipiku lagi. Aku seharusnya menepisnya, tapi tubuhku terlalu lemah untuk bergerak. Galang nggak bisa ngertiin kamu ya, bisiknya. Aku menggeleng pelan, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku bisa ngerti kamu, Rani. Dia mendekat, bibirnya hampir menyentuh telingaku. Kamu tinggal bilang tidak, dan aku akan pergi. Aku menggigit bibir, tubuhku bergetar. Tapi aku tidak bilang apa-apa. Pak Herman tersenyum tipis, lalu jemarinya menyapu rambutku dengan lembut. Kamu nggak mau aku pergi kan? Aku masih diam. Dia menurunkan tangannya, menyentuh bahuku, lalu berbisik di telingaku. Aku tahu kamu butuh aku, Rani. Aku menutup mata. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa rasanya aku tidak bisa menghentikannya? Pak Herman menyentuh daguku, mengangkat wajahku, hingga mataku bertemu dengan matanya. Bilang kalau kamu mau aku berhenti, bisiknya. Aku membuka bibir, mencoba mengatakan sesuatu. Tapi yang keluar hanya napas beratku yang bergetar. Aku terdiam, hanya bisa menatap Pak Herman yang duduk di tepi ranjang. Matanya menatapku dengan sorot yang dalam, seolah mencoba membaca pikiranku. Pak Herman, tolong pergi. Suaraku hampir tak terdengar. Dia tidak bergerak. Hanya menatapku dalam-dalam, membuatku semakin sulit bernapas. Kamu yakin? Bisiknya. Aku menggeleng pelan, lalu mengangguk cepat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ada dorongan yang kuat dalam diriku untuk tetap diam. Tapi logika di kepalaku terus berteriak agar aku menghentikan ini. Pak Herman berdiri perlahan. Tubuhnya yang tinggi dan berwibawa menutupi cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Dia melangkah mendekat, tangannya terangkat menyentuh rambutku yang tergerai di atas bantal. Kamu nggak pernah terlihat bahagia sama Galang. Aku menelan ludah. Saya bahagia. Dia menyipitkan matanya, lalu tersenyum tipis. Bohong. Aku terdiam, jari-jarinya bergerak menyentuh pipiku. Aku seharusnya menepisnya. Aku seharusnya berdiri dan keluar dari kamar ini. Tapi tubuhku terasa lemas. Aku tahu kamu kesepian, Rani, bisiknya. Aku memejamkan mata. Sebuah air mata jatuh di pipiku dan Pak Herman mengusapnya dengan ibu jarinya. Aku nggak bisa, lirihku. Tapi kamu juga nggak bisa bilang tidak, kan? Aku terisak pelan. Pak Herman membungkuk, wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Napasnya yang hangat menyapu kulitku, membuat tubuhku bergetar hebat. Kamu butuh seseorang yang bisa ngerti kamu, Rani, bisiknya. Aku membuka mata, menatap matanya yang tajam. Aku bisa melihat bayangan diriku di dalam sana, lemah dan rapuh. Perlahan, Pak Herman menyentuh daguku, mengangkat wajahku hingga bibir kami hampir bersentuhan. Aku bisa jadi orang itu, lanjutnya pelan. Aku terengah, tubuhku terasa panas. Tapi Galang, bisikku pelan. Dia nggak akan tahu kalau kamu nggak bilang, jawabnya tenang. Aku terdiam. Pak Herman menurunkan tangannya ke bahuku, lalu menyusuri lenganku dengan lembut. Aku merasa tubuhku semakin lemas. Kamu tinggal bilang, tidak Rani. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik napas panjang, lalu meletakkan tangannya di atas lututku. Tubuhku menegang, tapi aku tidak menghindar. Kalau kamu merasa ini salah, aku akan pergi. Aku menggigit bibirku, menundukkan kepala. Dia menyentuh pipiku sekali lagi, membuatku mengangkat kepala. Aku tahu kamu kesepian, Rani. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Ketika aku membuka mata lagi, dia masih menatapku dengan sorot mata yang sama. Pak Herman berdiri, lalu membungkuk sedikit ke arahku. Aku akan pergi kalau kamu suruh aku pergi. Aku menatapnya. Mulutku terbuka, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia berbalik dan berjalan ke pintu.
Tangannya sudah memegang gagang pintu ketika aku tanpa sadar berkata, "Pak Herman?" Dia berhenti. Aku terdiam, mencoba menenangkan napasku. Dia menoleh, menatapku dari balik bahunya. "Ada apa?" tanyanya pelan. Aku menggigit bibir, mencoba mengatur kata-kata. Tapi yang keluar dari mulutku adalah, "Jangan pergi." Dia membalikkan badan sepenuhnya. Aku bisa melihat sorot kemenangan di matanya. Pak Herman melangkah kembali ke arahku. Aku tetap duduk di tempat tidur, tidak bergerak sedikit pun. Dia berdiri di depanku, tangannya terangkat, menyentuh rambutku. "Kamu yakin?" tanyanya. Aku menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Pak Herman tersenyum kecil. Dia duduk di tepi ranjang lagi, menyentuh tanganku. Jari-jarinya menyusuri punggung tanganku dengan lembut. "Kamu bisa bilang berhenti kalau merasa ini salah," bisiknya. Aku menatapnya, lalu aku berkata pelan, "Jangan berhenti." Matanya menyipit, bibirnya melengkung tipis. "Baik," jawabnya. Pak Herman tersenyum tipis, jemarinya masih membelai punggung tanganku dengan lembut. Aku menahan napas, mencoba mengatur detak jantungku yang berdebar tidak karuan. "Kamu tahu ini nggak benar kan?" bisiknya. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kenapa rasanya nggak bisa berhenti?" Dia tertawa pelan, suara rendahnya menggetarkan dadaku. "Kamu cuma butuh seseorang yang ngerti kamu, Rani. Seseorang yang tahu apa yang kamu mau, tanpa kamu harus ngomong." Aku terdiam. Napasnya terasa hangat di wajahku. Begitu dekat sampai aku bisa mencium aroma tubuhnya yang maskulin. Pak Herman menundukkan kepalanya, bibirnya hampir menyentuh dahiku. Aku menutup mata, jantungku berdebar keras. "Aku bisa ngerti kamu, Rani," bisiknya tepat di telingaku. Aku membuka mata, menatapnya dengan tatapan yang bimbang. Tangannya menyusuri pipiku, menelusuri garis rahangku, hingga jemarinya berhenti di daguku. "Pak Herman?" Aku berbisik pelan. Dia mengangkat daguku dengan lembut, hingga wajahku menghadap wajahnya. "Kamu tinggal bilang berhenti, dan aku akan pergi." Aku terdiam. Aku bisa merasakan detak jantungku di seluruh tubuhku. Pak Herman menatapku lekat-lekat, menunggu jawabanku. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum tipis, lalu jemarinya bergerak menyusuri leherku. Aku menahan napas, tubuhku bergetar. "Kamu nggak bisa bohong sama diri kamu sendiri, Rani." Aku menggigit bibir, mencoba menahan isakan yang mulai naik ke tenggorokanku. Aku nggak tahu ini apa," ucapku nyaris tak terdengar. Pak Herman tertawa kecil, suaranya rendah dan berbahaya. "Kamu tahu ini apa, kamu cuman nggak mau ngaku." Aku menatapnya dengan napas terengah. Dia menunduk, matanya mengunci mataku. Bibirnya hanya beberapa inci dari bibirku. "Kamu takut?" bisiknya. Aku mengangguk pelan. Dia menyentuh pipiku lagi. Jemarinya menyusuri garis rahangku hingga ke leher. "Aku nggak akan nyakitin kamu, Rani," katanya lembut. Aku menatapnya dengan pandangan bingung dan penuh ketakutan. Pak Herman tertawa pelan. "Kamu tahu kamu pengen ini?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, aku nggak bisa." Dia tersenyum kecil, lalu jemarinya menyentuh bahuku. "Kamu bisa." Aku menarik napas tajam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar. "Rani, kamu udah tidur?" Aku tersentak, itu suara Galang. Pak Herman langsung menarik tangannya dan berdiri. Tatapan matanya berubah tajam dan serius. Aku berusaha mengatur napas. Iya, aku udah mau tidur." Galang terdengar ragu dari balik pintu. "Kamu nggak apa-apa?" Aku melirik Pak Herman yang berdiri di dekat jendela. Matanya tetap menatapku. "Iya, aku nggak apa-apa," jawabku cepat. Suara langkah kaki Galang menjauh dari pintu. Aku menatap Pak Herman dengan napas tersengal. Dia tersenyum kecil. "Kamu hampir ketahuan." Aku menggeleng, mataku berkaca-kaca. "Pak Herman, kita nggak boleh kayak gini."
Dia melangkah ke arahku, berdiri di tepi ranjang. Tapi kamu nggak nyuruh aku pergi. Aku menelan ludah, menatap matanya yang dalam dan berbahaya. Kenapa kamu ngelakuin ini? Tanyaku pelan. Dia membungkuk, wajahnya kembali dekat dengan wajahku. Karena kamu butuh aku, Rani, dan aku butuh kamu. Aku menggeleng pelan, tapi bibirku bergetar. Galang, bisikku. Galang enggak ngerti kamu kayak aku ngerti kamu. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Pak Herman menyentuh pipiku lagi, mengusap air mata yang hampir jatuh. Kamu tinggal bilang berhenti, Rani. Aku membuka mulut, mencoba mengatakan sesuatu. Tapi yang keluar hanya napas beratku. Pak Herman menatapku lekat-lekat, menunggu jawabanku. Aku tahu aku seharusnya menyuruhnya pergi. Tapi aku tidak bisa. Pak Herman berdiri di depanku, tubuhnya tegap dan penuh percaya diri. Tatapan matanya menusuk, seolah bisa menembus pertahananku yang semakin rapuh. Rani, suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku menelan ludah, menatapnya dengan napas tersengal. Pak Herman menunduk sedikit, matanya menatap lurus ke mataku. Kamu takut? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Pak Herman tersenyum kecil, jemarinya menyentuh pipiku, lembut tapi tegas. Kenapa? Aku menahan napas. Karena ini salah. Tapi kenapa rasanya benar? Aku memejamkan mata, mencoba mencari jawaban. Tapi saat aku membuka mata, dia masih di sana, begitu dekat, begitu nyata. Kamu bisa nyuruh aku pergi, katanya pelan. Aku terdiam. Kalau kamu bilang pergi, aku akan pergi. Sekarang juga. Aku menggigit bibirku. Aku tahu aku seharusnya mengatakan itu. Aku tahu aku harus menghentikan ini. Tapi bibirku tetap terkunci. Pak Herman mendekat. Bibirnya hanya beberapa senti dari telingaku. Kamu nggak ngomong apa-apa, bisiknya. Aku menahan napas. Pak Herman menarik wajahnya sedikit, menatap mataku. Tahu kenapa? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Dia tersenyum tipis. Karena kamu nggak mau aku pergi. Aku menatapnya dengan sorot mata bingung dan gelisah. Rani, bisiknya lagi. Tangannya bergerak ke leherku, menyusuri bahuku dengan perlahan. Aku merinding. Kamu cuma butuh seseorang yang ngerti kamu. Aku menggigit bibir, mencoba menahan napas yang memburu. Pak Herman, bisikku. Dia menyentuh daguku, mengangkat wajahku, hingga bibir kami hampir bersentuhan. Kamu bisa nyuruh aku pergi. Sekarang, aku terdiam. Aku bisa merasakan panas tubuhnya, aroma tubuhnya yang maskulin memenuhi ruang di antara kami. Kamu nggak ngomong apa-apa, katanya pelan. Aku masih diam. Dia menyentuh pipiku sekali lagi, lalu mundur sedikit. Aku kasih kamu waktu 5 detik, katanya dengan suara rendah. Aku menatapnya dengan napas memburu. 5. Jantungku berdetak kencang. 4. Pak Herman menatapku tanpa berkedip. 3. Aku menelan ludah, bibirku terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. 2. Aku menutup mata, mencoba menarik napas panjang. 1. Aku membuka mata, dia masih di sana. Kamu nggak nyuruh aku pergi, katanya dengan nada menang. Aku terisak pelan. Pak Herman melangkah lebih dekat, lalu duduk di tepi ranjang. Aku tahu kamu takut, katanya sambil menyentuh tanganku. Tapi aku nggak akan nyakitin kamu, Rani. Aku mengangguk pelan. Dia mengusap punggung tanganku dengan lembut. Kamu percaya sama aku? Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Pak Herman tersenyum kecil. Dia menunduk, mendekatkan bibirnya ke telingaku. Aku akan kasih kamu waktu, bisiknya. Aku menarik napas dalam, lalu mengangguk pelan. Pak Herman berdiri. Aku nggak akan maksa kamu, Rani. Aku menatapnya. Dia berjalan ke arah pintu, tapi sebelum dia membuka pintu, dia menoleh. Tapi kalau kamu siap, katanya sambil menatapku tajam. Kamu tahu di mana aku. Aku terdiam, menatapnya dengan jantung berdebar kencang. Pak Herman tersenyum tipis,
lalu membuka pintu. "Tidur yang nyenyak, Rani?" Dia keluar, menutup pintu pelan. Aku terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang kacau. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa aku merasa aku menginginkannya? Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang mulai gelap karena lampu sudah lama dimatikan. Tapi mataku tetap terjaga. Bayangan Pak Herman masih tertanam jelas di benakku. Tatapan matanya yang tajam, sentuhan jemarinya yang lembut di pipiku, dan suara napasnya yang begitu dekat. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan debaran jantungku yang masih belum teratur. Aku tahu ini salah, tapi kenapa rasanya benar?